Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri Musa, NPM 2021 kelas S6E, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan dosen Dr. Muhammad Ramadona SMPD. Nah, pada tugas kali ini itu jika seandainya saya jadi guru, bagaimana caranya untuk menjadi pribadi guru yang dapat disenangi oleh murid, guru, dan kepala sekolah, dan memotivasi diri sendiri, murid, dan guru jika ada masalah. Nah, untuk menjadi guru yang disenangi oleh murid, rekan sama guru, dan kepala sekolah, serta mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain, hal yang dapat saya lakukan itu yang pertama, membangun hubungan yang baik. Nah, membangun hubungan yang baik ini yaitu dengan murid, dengan rekan guru, dan dengan kepala sekolah. Lalu bagaimana sih membangun hubungan yang baik dengan murid? Nah, untuk membangun hubungan yang baik dengan murid yaitu dengan menjadi pendengar yang baik. Tunjukkan rasa empatinya dan ciptakan suasana kelas yang inklusif dan menyenangkan. Nah, sesekali juga diselingi dengan humor ya, atau bercanda, karena untuk mengurangi ketegangan dalam pembelajaran di kelas. Nah, sedangkan bangun hubungan yang baik dengan rekan guru yaitu dengan menjalin kerjasama yang baik, berbagi pengalaman dan sumber daya, serta tunjukkan rasa hormat dan apresiasi. Nah, lalu dengan kepala sekolah, tunjukkan profesionalisme dalam bekerja menjadi seorang guru. Lakukan komunikasi yang terbuka dan inisiatif yang mendukung untuk program-program sekolah. Jadi mendukung adanya program-program sekolah yang memberikan dampak positif atau menguntungkan bagi semua pihak. Lalu yang kedua yaitu dengan membangun atau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Nah, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dimaksud ini yaitu dengan mengembangkan keterampilan mengajar. Sebagai seorang guru kan harus mempunyai kemampuan dalam mengelola kelas. Nah, maka dari itu dibutuhkan keterampilan mengajar, yaitu dengan selalu meningkatkan metode pengajaran dengan mengikuti pelatihan yang ada untuk meningkatkan skill, membaca buku dan berdiskusi dengan guru lain. Karena kalau misalnya kita berdiskusi dengan guru lain kan otomatis kayak bertukar pengalaman, pemahaman, dan ilmu. Nah, metode pengajarannya pun kita harus bisa menggunakan metode pengajaran yang variatif. Karena dengan adanya metode pengajaran yang variatif dalam pembelajaran akan lebih menyenangkan dan mudah dicerna oleh peserta didik. Nah, sebelum menerapkan metode pembelajaran, kita juga seorang guru harus memahami bagaimana gaya belajar tiap peserta didik. Karena kan setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui nih apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kalau misalnya kita sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik, maka kita sebagai guru pun akan mudah dalam melakukan pembelajaran di kelas karena sesuai dengan yang dibutuhkannya. Nah, lalu ada pemahaman terhadap materi. Jadi seorang guru juga harus pandai atau menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan, sehingga pada saat pembelajaran dimulai, apabila ada peserta didik yang bertanya mengenai materi, guru bisa memberikan penjelasan atau memberi jawaban yang begitu jelas. Nah, selain itu juga apabila guru memahami materi yang disampaikan, beliau akan menjelaskan materi secara detail. Lalu ada yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Menciptakan lingkungan belajar yang positif sangat penting untuk keberhasilan siswa dan kepuasan guru. Maka dari itu, dalam mengelola kelas, berikan aturan yang jelas di kelas dan adil. Jadi, sebagai guru harus memberikan peraturan pada saat pembelajaran di kelas dengan jelas dan adil. Adil itu semua siswa harus mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan bersama-sama. Nah, lalu adanya pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ini seperti contohnya diskusi kelompok, proyek, dan presentasi. Pembelajaran interaktif ini juga untuk membangun hubungan
Bangun hubungan yang baik antar peserta didik, serta meningkatkan kekompakan dalam bekerja sama. Karena kan kalau kerja kelompok itu kan ada perbedaan pendapat. Nah, dari situ untuk bisa didiskusikan. Lalu, di dalam kelas saat memaparkan materi juga, berikan ruang untuk peserta didik bertanya dan berpartisipasi aktif dalam setiap pelajaran. Selain itu, berikan pujian yang tulus kepada peserta didik yang penca yang lalu maksudnya itu berikan pujian yang tulus atas pencapaian peserta didik, karena itu bentuk mengapresiasi agar peserta didik semakin bersemangat dalam menuntut ilmu. Lalu seorang guru juga harus menghormati adanya perbedaan, karena kan di dalam kelas ada banyak peserta didik. Nah, itu pasti dari berbagai suku, budaya, agama. Nah, sebagai seorang guru, untuk menciptakan lingkungan yang positif dan nyaman harus menghormati perbedaan dan mengajarkan kepada peserta didik untuk saling menghargai satu sama lain walaupun terdapat perbedaan. Lalu, kita sebagai seorang guru harus menunjukkan sikap semangat belajar. Jadi kalau misalnya udah masuk kelas, kita seorang guru tuh harus tunjukkan semangat belajar, jangan seperti malas-malasan belajar, karena itu nanti akan berpengaruh terhadap peserta didik. Apabila melihat guru yang terlihat malas dalam mengajar, peserta didik pun akan terbawa untuk malas mengikuti pembelajaran. Lalu sebagai seorang guru harus juga bisa memanfaatkan teknologi. Jadi agar pembelajaran tidak membosankan, seorang guru juga harus memanfaatkan teknologi yang baik. Misalnya nih, sesekali bisa diselingi dengan menonton film yang edukasi. Nah, lalu ketika menghadapi masalah di dalam kelas, menyelesaikan masalah itu harus dengan bijak. Yaitu sebagai seorang guru harus tetap tenang, cari solusi yang adil dan bijaksana, serta ajak peserta didik untuk berpartisipasi dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, lalu bagaimana sih untuk memotivasi guru ketika ada masalah? Atau memotivasi guru lain atau sama guru ketika ada masalah di dalam kelasnya? Atau pada saat menjalankan tugasnya yang mengajar. Nah, yang pertama, apabila saya menemukan teman sama guru saya terlibat masalah, yang pertama itu dekati, lalu dengarkan keluh kesahnya. Saya akan mendengarkan keluh kesah beliau mengenai masalah yang dihadapi. Lalu saya berusaha untuk memberikan dukungan, support kepada guru tersebut. Kalau kita menunjukkan support, dukungan kepada beliau, pasti beliau merasa tenang dan nyaman. Lalu setelah itu berbagi pengalaman. Misalnya saya juga mempunyai pengalaman yang serupa dengan beliau, yaitu saya berbagi pengalaman agar beliau pun merasa tenang dan tidak terlalu memikirkan permasalahan tersebut, karena permasalahan tersebut sudah pernah terjadi pada rekan yang lainnya. Lalu setelah itu mencoba untuk mencari solusi bareng. Nah, untuk meringankan beban beliau dengan mencarikan solusi bersama-sama agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Lalu pada peserta didik, apabila peserta didik terdapat masalah di dalam kelasnya, bagaimana sih kita sebagai guru menangani hal tersebut dan memberikan motivasi? Nah, menurut saya, jika saya menjadi seorang guru, untuk memotivasi murid ketika terdapat suatu masalah, yaitu dengan ajak peserta didik mengobrol santai. Lalu tanyakan apa yang bikin peserta didik tersebut tuh, misalnya masalahnya tuh tiba-tiba malas belajar, malas mengikuti pembelajaran, suka bolos, suka telat. Tanyakan kepada peserta didik tersebut, ajak ngobrol santai. Nah, setelah kita tahu nih penyebabnya apa, tawarkan bantuan. Misalnya dia malas belajar karena kurang memahami mata pelajaran tersebut. Nah, tawarkan bantuan, misalnya dengan memberikan bantuan belajar tambahan agar peserta didik itu bisa memahami materi atau pembelajaran yang dirasa sulit. Nah, lalu
Selain itu kita juga seorang guru bisa memberikan contoh, berikan contoh berupa cerita kisah inspiratif, atau kita bisa menunjukkan atau menonton film bersama yang filmnya itu tentang yang bisa meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, dengan seperti itu kita sebagai seorang guru bisa memotivasi murid, dan insya Allah murid pun secara perlahan bisa semangat lagi untuk mengikuti pelajaran di kelas. Intinya sebagai seorang guru kita harus bisa dekat dengan peserta didik, jangan terlalu jauh, karena kan tugas guru itu selain mendidik ya kita harus bisa menjadi contoh yang baik, bisa menjadi pendengar yang baik, agar kalau misalnya ada peserta didik yang mengalami kesulitan tidak canggung untuk minta bantuan kepada guru, karena kalau di sekolah tuh guru sebagai orang tua murid. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.